Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita semua, kali ini kita mau berkenalan dengan tanaman herbal yang kalau di sini bisa disebut tanaman angkung. Seperti pada video yang sedang berjalan, tanaman ini daunnya tebal, berbentuk seperti hati, warnanya hijau. Pohon ini daunnya lebat ya, seperti penampilannya. Ini buahnya warnanya ungu, arahnya ke hitam, menempel pada batang. Itu kalau sudah matang. Sebelum matang warnanya hijau biasa ya, kayak biji belimbing ya. Cuman belimbing kan besar, kalau ini kecil. Dimensinya sekitar setengah senti bulatnya ya. Itu seperti yang saya pegang saat ini. Warnanya itu kalau dipecahkan ungu, mencair, itu ada bijinya. Yang bikin terlihat besar itu dagingnya. Kandungan airnya itu sangat banyak ya teman-teman di dagingnya itu. Rasanya nggak pahit ini. Pohon ini dikenal kalau di sini kan angkung. Itu banyak yang beranggapan kalau buah angkung ini bisa digunakan untuk herbal stroke ini. Cuman kalau soal itu kevalidannya masih belum ada yang berani menjamin, soalnya butuh penelitian panjang. Cuman untuk saya sendiri ya, saya juga sering makan, dan ibu saya hampir setiap hari makan, sehari 2 kali, pagi sama malam hari. Itu sekali konsumsi 7 biji, jadinya sehari itu 14 biji. Ini dengan niatan, dengan kepercayaan juga, informasi yang ada kan, pohon ini buahnya bisa untuk pencegahan stroke ataupun pengobatan stroke serta asam urat. Masih banyak juga fungsi-fungsi yang lain. Itu kalau kita baca-baca artikel dari internet. Untuk Anda percaya atau tidak itu tergantung masing-masing. Soalnya yang namanya herbal itu efeknya terlihat dengan jangka waktu tertentu, dan tentunya pemakaian yang konsisten. Kalau makan sekali 2 kali mungkin nggak ada efeknya sama sekali, nggak akan terlihat. Untuk pengalaman dari ibu saya sendiri ini, yang tujuannya awalnya kan ya buat kesehatan, buat pencegahan stroke, dan niat awalnya itu untuk menurunkan asam urat. Ternyata malah yang langsung ada efek reaksi
nyata itu dalam jangka 1 minggu itu sudah ada hasil, cuman bukan di kedua tujuan itu. Ada satu lagi yang alhamdulillah ini nggak diniatkan tapi jadi kesembuhan. Itu ibu saya kan kalau malam itu buang air itu bisa sampai 7-8 kali itu satu malam. Ketika mau tidur sampai bangun tidur itu biasanya 7-8 kali. Nah ternyata dengan minum makan anggung setiap hari 2 kali itu, sekali minum 7 butir itu ternyata di hari ketiga sudah yang terasa itu buang air itu nggak sesering yang seperti dulu. Nah ketika sudah 1 minggu berjalan ternyata malah buang airnya sudah nggak sering-sering dan cuma sekali waktu bangun tidur itu, jadi normal seperti biasanya. Alhamdulillah. Ini mungkin reaksi sahabat semua yang konsumsi mungkin agak berbeda. Tentunya namanya kita berikhtiar berobat, mencari obat dan mengkonsumsi obat itu punya niatan masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Kalau kita yakin ya insya Allah ada manfaat dari situ, ya bisa sembuh. Kalau kita sendiri tidak yakin dengan apa yang kita makan untuk obat, ya kalau kitanya nggak yakin ya nggak bakal sembuh. Kembali lagi ke soal herbal ini, nggak bisa disamakan dengan kimia. Metodenya pasti cepat kalau kimia. Kalau herbal itu, iya saya ulangi lagi, durasinya lama baru akan terasa. Dengan konsistensi pemakaian, cara pakai, dan keyakinan tentu nggak bisa ditinggalkan. Ini sekedar sharing saja yang udah saya alami. Saya juga udah makan, ibu saya makan. Untuk teman-teman lain yang nggak yakin ya jangan makan, jangan mengkonsumsi kalau tidak yakin. Cuman ini kandungannya bagus, banyak antioksidan dan lain-lain, vitamin juga ada. Ini kan ada juga yang ada juga yang makan ini buat sayuran langsung direbus daunnya, diminum airnya juga ada. Masih menyambung cerita yang tadi soal anggung untuk pengobatan buang-buang air yang terlalu sering, itu berlakunya nggak cuma di ibu saya, ternyata di bule itu, bibi saya itu juga seperti itu. Dalam 1 minggu itu juga buang air yang tidak normal itu bisa kembali ke seperti biasa. Jadi nggak buang air saat tidur, maksudnya ketika tidur kerasa buang air harus bangun dan seperti itu. Bisa normal lah, intensitas buang airnya nggak terlalu sering. Kalau minum air rebusan anggung ini yang terasa itu malah justru buang air itu terasa gampang gitu loh, istilahnya nggak terasa tersendat, bisa plong gitu katanya kalau langsung minum air rebusannya itu. Cuman saya juga belum pernah merebus, kalau biji saya sering makan.
Untuk penanaman ini mudah sekali teman-teman, gampang sekali dibudidayakan. Barangkali ada teman-teman yang menginginkan bisa coba komen nanti. Kalau di saya ada stok ya insya Allah bisa dikomunikasikan, dikirim apa gimana, apa saya buatkan bibitnya apa gimana ya, insya Allah diusahakan kalau ada, selama masih ada. Ini insya Allah saya juga masih mengembangkan, ada stok yang kering juga, yang basah juga ada, udah nanam beberapa ini. Dan ini daya tahannya lumayan lama ini teman-teman. Ini ada kurang lebihnya ya setengah tahun bisa bertahan ini. Kemarin ini sempat ini kan, ini video ini saya ngambilnya sudah lama teman-teman. Ini saya ngambilnya sudah ada 3 bulanan ini, padahal tanaman jelang mati ya waktu itu. Nah ketika itu saya timbun lagi pakai tanah, saya kasih pupuk. Nah sekarang sudah subur lagi, sudah bercabang lagi, sudah seger lagi, buahnya juga sudah mulai banyak lagi. Ini jangan sampai salah teman-teman ya. Terkadang kita itu hampir sama, ini kemiripannya sama. Kalau di sini namanya binahong. Binahong itu daunnya hampir mirip, pohonnya juga mirip, buahnya juga ada tapi berbeda. Ini beda ya, bukan binahong. Sekali lagi saya tegaskan, ini bukan binahong. Mungkin keluarganya binahong lah, anggap aja. Tapi ini bukan binahong ya teman-teman. Ini warnanya juga berbeda. Kalau binahong itu arahnya ke pohonnya itu warna merah atau warna ungu, daunnya juga seperti itu, ada lisnya. Kalau ini murni benar-benar warna hijau. Jadi itu kan beda gunanya. Kalau binahong kalau nggak salah di sini buat dipercaya untuk luka itu. Cuman saya juga nggak pernah pakai kalau binahong. Pokoknya binahong sama ini beda, jangan sampai salah. Nanti fungsinya kan juga berbeda. Untuk kandungan sendiri, coba nanti saya browsing internet bentar, nanti saya ulas lagi. Silakan menikmati, nemenin saya metik angkung ini teman-teman. Ini tadi sekedar informasi saja sebelum saya petik. Ini kan daunnya pada basah-basah, agak gimana gitu kelihatannya ya. Itu air teman-teman. Tadi saya semprot dulu sebelum dipetik, saya semprot biar daunnya juga segar, debu-debu yang menempel juga jatuh, buahnya juga kotorannya bisa jatuh juga. Nah nanti perlakuannya setelah dipetik ini kan ada pencucian dan penjemuran. Nah ini kalau saya kan nggak dikonsumsi langsung pas basah gini, soalnya kan kalau kegigit nanti mulutnya juga warnanya ungu teman-teman. Cairannya kan dagingnya itu ungu, warna ungu. Jadi kita keringkan dahulu teman-teman sebelum dikonsumsi, buat pengawetan juga. Untuk penyusutan dagingnya luar biasa teman-teman ya. Ini dimensinya kan ada mungkin setengah senti ya, buletannya itu ada setengah senti. Nah itu kelihatan ada 4 belimbing, namanya kayak belimbing gitu ya. 4 itu nanti nyusut tinggal biji. Jadi daging ini benar-benar menyusut
itu kemungkinan kadar airnya langsung ngedrop, tinggal kulit sama biji yang ada di dalam. Dagingnya nanti hilang kalau kempes gitu, bukan hilang, mengempes, menyusut, jadi kecil seperti apa, biji apa ya, kayak saya bilangnya di sini kayak kelenteng lah. Kelenteng itu biji daun randu, itu biji randu, kapuk randu kecil ya, sekitar berarti nyusutnya tinggal sekitar 2-3 mili lah. Jadi itu kan belimbing 4, nanti jadi 1/4-nya buah itu. Kalau ini, kalau kita jemur, ini keringnya juga agak lumayan lama, seminggu belum kering ini teman-teman ya. Soalnya dari segitu gede jadi kecil gitu, 1/4-nya. Jadi ya istilahnya kita itu tinggal makan bijinya, bukan makan dagingnya. Soalnya dagingnya sudah menguap. Maaf teman-teman ya, ini bahasanya campur aduk. Ini ya, anggap aja curhat sama sharing, manfaat saja. Untuk keabsahan yang tadi soal obat stroke itu ya silakan dipikir-pikir lagi, jenengan percaya atau tidak itu kan tergantung masing-masing. Seperti halnya obat-obat yang lain, herbal-herbal yang lain, misalnya jahe ini buat apa, temu buat apa, itu kan kalau nggak percaya juga percuma. Kalau nggak percaya itu jangan dicoba. Yang jelas ini bukan barang-barang yang beracun dan nggak berbahaya buat kesehatan, insya Allah. Sesuatu itu kalau dimakan nggak berlebihan juga nggak membahayakan. Ini notabene bukan barang berbahaya, ini sayuran lah, anggap aja. Ada juga yang menyebutnya kan ini bayam rambat, bayam India apa gimana. Yang jelas pertama kali saya tahu ini namanya anggung. Ini dulu dikasih teman, dan yang pohon ini nggak niat nanam sebenarnya. Saya dikasih teman, dibuat ibu waktu itu kan ya kena asam urat ya, buat pengobatan yang itu sembari buat pencegah stroke lah. Ternyata ada yang bercecer dan mau tumbuh. Nah, ternyata ini malah buahnya banyak sekali teman-teman ya. Saya dikasih temen, dan nanti kalau buahnya banyak ya saya kasihkan. Kemarin juga saya sempat bagi-bagi buat yang membutuhkan. Kalau ada yang mau ya saya kasih, ada yang minta saya kasih. Ini kalau di all shop ya teman-teman, banyak sekali yang jual. Variatif harganya, ada yang bijinya 400, 500, apa 1000 lebih, macam-macam pokoknya. Jadi ya kalau mau nggak percaya tapi kok ada yang jual, mau nggak percaya kok ini nggak ada ruginya buat makan, gitu aja kalau saya. Saya sedang melihat artikel dari hellosehat.com. Ternyata ada ulasannya juga, ada kandungan serta manfaat dari buah anggung ini teman-teman. Ini sedikit saya bacakan ini. Untuk fungsi dari buah anggung ini, yang pertama teman-teman ya, disebutkan di sini berpotensi menurunkan risiko kanker. Nah, baik buah
maupun daunnya tanaman angkung memberikan manfaat pencegahan kanker karena kaya antioksidan. Berbagai senyawa antioksidan tersebut diantara polifenol, flavonoid, dan vitamin C yang dapat mengurangi efek buruk radikal bebas. Nah, radikal bebas ini merupakan molekul yang dapat merusak sel, protein, dan DNA tubuh. Nah, kerusakan DNA bisa memicu sel menjadi abnormal, menyebabkan pertumbuhan kanker. Nah, di situ poinnya teman-teman ya. Adanya antioksidan bisa melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas yang berasal dari paparan sinar matahari, hasil metabolisme tubuh, dan polusi udara. Selain itu, kandungan vitamin E dan beta karoten pada Malabar spinach yang jika dikonsumsi secara rutin juga bisa membantu menurunkan risiko kanker prostat dan kanker paru-paru. Nah, itu yang soal kanker. Yang kedua, ini manfaatnya teman-teman ya, meredakan sembelit. Disebutkan di sini mengobati sembelit adalah manfaat dari berbagai jenis buah dan sayur, termasuk buah dan daun tanaman angkung. Manfaat ini didapat dari kandungan serat tidak larut air. Nah, kan didapati di angkung ini teman-teman ya, katanya seratnya tinggi, jadi bisa untuk sembelit. Namun konsumsi makanan berserat harus diimbangi dengan asupan air yang cukup. Dengan begitu serat di dalam sistem pencernaan dapat berfungsi optimal. Nah, disarankan itu konsumsi air itu banyak gitu. Di samping menjaga sistem pencernaan teman-teman ya, makanan tinggi serat bisa menjaga kadar kolesterol dan kadar gula darah tetap stabil. Bukan, jadi manfaat angkung ini banyak sekali teman-teman ya. Nah, ini manfaat yang ketiga teman-teman yang disebutkan di hellosehat.com. Ini ternyata menstabilkan tekanan darah. Nah, mungkin ini yang disebut-sebut sebagai pencegah stroke dan pengobat stroke ini teman-teman ya. Ini artikel di sini menyebutkan mengonsumsi buah dan daun angkung bisa membantu menjaga tekanan darah Anda tetap stabil. Manfaat dari tanaman ini didapat dari kandungan kalium di dalamnya. Kalium menjaga cairan di dalam sel dan membantu otot berkontraksi. Selain itu, mineral juga menjaga kadar natrium dalam tubuh tetap stabil. Perlu diketahui, kadar natrium yang berlebihan bisa menyebabkan tekanan darah naik. Nah, dengan asupan kalium yang mencukupi, Anda bisa menjaga tekanan darah tetap normal. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tapi kembali lagi teman-teman ya, meskipun sudah banyak yang menerapkan sebagai pengobatan stroke, tidak ada penelitian yang mendukung klaim bahwa buah ini dapat membantu mengatasi penyakit stroke. Setelah diselidiki lebih dalam, potensi tersebut kemungkinan berasal dari kandungan vitamin E pada buah angkung. Berdasarkan penelitian pada stroke and vascular neurology, asupan vitamin E memiliki potensi untuk mencegah stroke iskemik yang lebih parah. Stroke iskemik sendiri merupakan penyumbatan pembuluh darah di otak sehingga membuat darah tidak bisa mengalir dengan lancar. Walaupun menunjukkan efek demikian, menambah asupan vitamin E bukan pengobatan utama untuk pasien stroke iskemik, melainkan sebagai perawatan tambahan saja. Cara ini pun tetap harus diawasi oleh dokter yang menangani pasien.
Jadi teman-teman, jika Anda ingin menambahkan buah maupun daun angkung secara rutin dalam menu makanan pasien, konsultasikan lebih lanjut pada dokter. Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Untuk yang sudah berobat medis kan tetap dijalankan, ini sudah buat tambahan saja, cuman ya harus dikomunikasikan dengan dokter yang menangani pasien. Sekali lagi ini kan namanya herbal, tentunya ya ada efeknya, mungkin ya ada positifnya dan negatifnya. Ini sekedar saya bercerita apa buah angkung ini buat konsumsi keluarga saya itu diperuntukkan seperti itu, dan kami percaya untuk itu akan itu. Untuk teman-teman yang mau coba silakan, yang tidak percaya dengan ulasan saya ini ya silakan. Mungkin ada pernyataan yang saya ungkapkan ini salah, bisa teman-teman koreksi, teman-teman bisa komentar di bawah video ya teman-teman ya. Ini just share saja, berbagi apa yang kita tahu, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki maupun keberkahan hidup. Ini kita sedang proses mencuci teman-teman ya. Buah yang sudah kita cuci tadi, yang sudah kita petik tadi, ini sekarang dicuci biar buat menghilangkan kotorannya teman-teman. Ini dapat segini teman-teman. Ini kalau dikonsumsi kalau kita rutin aja ini bisa berbulan-bulan teman-teman ya, segitu ya, segitu itu bisa berbulan-bulan. Kalau kita malah malas makan, nggak bisa continue ya malah bisa bertahun-tahun segitu. Cuman untuk pengawetannya itu kita kadang ya nggak kadang saya taruh botol dan saya kasih silikat gel apa gimana itu, nggak tahu namanya, yang pengawet obat itu ya teman-teman ya. Dan ini kalau nggak ditutup rapat teman-teman, ini cepat lembab dan berjamur. Jadi disarankan saat menyimpan itu ya sering-sering cek lah, lihat tutupnya ke rapat apa tidak. Kalau sekiranya mau berjamur ya dijemur lagi teman-teman ya. Ini sekarang kita mulai jemur ini di tempat yang nampan besi ini teman-teman, biar cepat panas dan cepat kering. Gede-gede teman-teman ini kalau baru kita petik itu. Tapi susutnya nanti ya lumayan, 3/4-nya susut, tinggal bijinya aja. Seminggu juga belum kering teman-teman ini kalau nggak panas beneran. Tuh kan segitu banyak, ini kita hitung aja kira-kira berapa hari itu, sebanyak itu kita ngabisinnya. Semoga informasi ini buat teman-teman bisa bermanfaat. Kiranya kalau nggak bermanfaat ya mohon maaf. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.